8 Mei tahun 1945, BPUPK memulai sidangnya yang pertama. Dalam membuka sidang itu, Dr. Rajiman Widyadiningrat bertanya kepada anggota BPUPK dengan kata-kata, apakah filosofis Groundslah Indonesia merdeka? Nah, maka perdebatan itu memantik perdebatan di antara tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Maka muncullah Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945 mengusulkan satu dasar negara yang sangat bagus menurut saya. Kemudian besoknya Supomo juga mengajukan dasar negara. Kedua-duanya adalah tokoh nasionalis sekuler. Pada tanggal 1 Juni, pidato yang paling memukau Soekarno atau pidato Pancasila itu mengusulkan dasar negara yang berdasarkan pada 5 sila itu. Ketuhanan, periketuhanan, kemanusiaan, permusyawaratan, demokrasi, internasionalisme, dan lain sebagainya. Pidato 1 Juni itu menambah panjang perdebatan di antara para founding father kita. Soekarno menurut saya berupaya mengkonsepkan pikirannya pada tahun 1924, kalau nggak salah, tentang 3 kekuatan besar yang menggerakkan bangsa Indonesia, kata Soekarno. Ada nasionalisme, ada Islam, ada Marxis. Ketiga-tiganya adalah kekuatan pergerakan di masa pergerakan nasional. Maka ideologi atau dasar atau falsafah bangsa Indonesia merdeka itu tidak lepas dari apa yang dikonsepkannya itu. Meskipun demikian, masing-masing golongan mengajukan dasar negara menurut pemahaman dan perasaannya masing-masing. Soekarno, Yamin, Supomo, dan lain-lain mengajukan dasar negara yang terpisah dari agama atau negara sekuler, terilhami oleh Kemal Atatürk di Turki misalnya, dan negara-negara Eropa yang mulai melakukan revolusi terhadap agama dan memisahkan agama dan gereja. Namun tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah pada waktu itu, kemudian anggota-anggota BPUPK seperti Dr. Sakiman Wijasanjoyo yang nantinya menjadi Ketua Umum Masyumi yang pertama, mengusulkan dasar negara berdasarkan agama. Bahkan Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan negara Islam. Sementara Dr. Sakiman Wijasanjoyo mengusulkan negara berbentuk khilafah. Maka lahirlah 2 golongan besar, yaitu golongan nasionalisme Islam dan golongan nasionalisme sekuler. Perdebatan semakin semantik ketika para founding father ini mulai mengajukan gagasan-gagasan tentang negara dan dasar negara itu. Hingga akhirnya terbentuklah panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Di dalam panitia 9 itu ada 4 golongan nasionalis sekuler, 4 golongan nasionalis Islam, dan 1 orang perwakilan Kristen, yaitu A.A. Maramis. Dalam pembahasan dasar negara, akhirnya pada tanggal 22 Juni keluarlah keputusan panitia 9 yang kemudian dilaporkan ke sidang BPUPK pada waktu itu. Keputusan itu berupa filosofis Groundslah atau dasar falsafah bangsa Indonesia yang diberi nama dengan Piagam Jakarta dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno ketika melaporkan
kerja panitia 9 itu yang mengatakan inilah hasil kesepakatan yang dicapai dengan susah payah, dan Soekarno meminta kepada anggota BPUPK untuk menerima kesepakatan yang dicapai dengan susah payah itu, dan dia menyebutnya dengan istilah gentleman agreement, kesepakatan para tokoh-tokoh tentang falsafah bangsa Indonesia yang merdeka itu. Namun dapat kita baca di dalam sejarah bahwa tanggal 17 Agustus kita bangsa Indonesia mengucapkan takbir dan alhamdulillah bahwa usaha bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu telah tercapailah pada tanggal 17 Agustus itu. Umat Islam mengucapkan takbir dan tahmid memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha semaksimal mungkin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Usaha umat Islam yang begitu sangat luar biasa itu akhirnya tercapai juga atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Namun mengutip M. Nasir, beliau mengatakan tanggal 17 kita mengucapkan alhamdulillah, tanggal 18 kita mengucapkan astagfirullah. Sore hari tanggal 18 itu, seorang Opsir Kaigun, pembantu laksana angkatan laut ya Jepang, datang menemui Bung Hatta. Ini menurut cerita Bung Hatta. Kata Bung Hatta bahwa orang-orang Indonesia Timur berkeberatan tentang falsafah dasar negara Piagam Jakarta itu. Meski demikian, opsir yang dimaksud oleh Bung Hatta itu ternyata membantah apa yang dikatakan oleh Bung Hatta. Kalau nggak salah, nama opsir itu adalah Segetada Nasijema atau Letnan Kolonel Angkatan Laut Segetada Nasijema. Dia mengatakan bahwa sore hari itu tidak ada seorang opsir atau anak muda Laksamana yang bertemu sama Bung Hatta kecuali dia. Tidak ada katanya. Dan saya tidak pernah berbicara tentang masalah perubahan 5 anak kalimat di dalam Piagam Jakarta, 7 anak kalimat di dalam Piagam Jakarta itu. Tidak ada katanya. Meski demikian bukan berarti kita tidak percaya Bung Hatta, tapi ini menjadi tanda tanya besar. Karena di dalam Panitia 9 ada perwakilan umat Kristen yaitu Maramis. Ada Latuhar Hari yang bertanya ketika kesepakatan itu tercapai. Apa pertanyaan Dr. Latuhar Hari? Kalau seandainya syariat Islam ditegakkan dalam negara Indonesia merdeka nanti, apakah tidak akan terjadi hukuman rajam bagi pezina dan potong tangan bagi pencuri? Menurut Latuhar Hari itu tidak manusiawi. Maka dari itu Haji Agus Salim memberikan tanggapannya bahwa, kata Haji Agus Salim, kita mendirikan negara yang berketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa hukuman yang ditakutkan oleh Latuhar Hari itu sebenarnya punishment atau hukuman maksimal di dalam prinsip dalam pelaksanaan hukum Islam dan tidak selalu dijatuhkan oleh pengadilan karena persoalannya itu adalah hukuman maksimal. Akhirnya kesalahpahaman itu dapat diterima dan semua golongan dapat menerima bahwa Piagam Jakarta menjadi gentleman agreement. Tanggal 22 Juni tahun 1945, bangsa Indonesia melahirkan kesepakatan yang sangat luar biasa, kesepakatan penting sejarah yang diterima oleh semua orang, yaitu Piagam Jakarta itu. Meski tadi, seperti yang saya katakan, tanggal 18 jam 11 siang, terjadi perubahan terhadap Piagam Jakarta itu. Bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjadi satu tanda tanya yang besar bagi umat Islam pada waktu itu. Namun Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Jiwat Hasim Kasman Singodimejo, ya, sebagai tokoh kunci perubahan terhadap Piagam Jakarta menjadi Pancasila itu memahami bahwa
demi keutuhan bangsa dan negara, mereka rela 7 anak kalimat itu dihapus. Meskipun banyak anggota BPUPK seperti Haji Agus Salim, Panitia 9, yang membahas filosofis Groundslah itu, yang membahas Piagam Jakarta itu, tidak ada di Jakarta ketika perubahan itu terjadi. Tapi umat Islam terpaksa merelakan 7 anak kalimat itu dengan pertimbangan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, kesepakatan luhur bangsa Indonesia tanggal 22 Juni itu dirubah pada tanggal 18 Agustus 1945 dan akhirnya namanya menjadi Pancasila. Dan tanggal 18 Agustus itulah hari lahirnya Pancasila. Oleh sebab itu, inilah perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan umat Islam ya tetap menjadi bagian penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan dasar falsafah Pancasila itu. Beberapa kali komunis melakukan gerakan pemberontakan di Madiun. Kemudian tahun 1965 kejadian mengerikan terjadi dalam sejarah dan itu menjadi peristiwa bersejarah dalam sejarah Republik Indonesia. Namun toh Pancasila tetap bertahan dan eksis sampai hari ini. Namun demikian, ada kalanya Pancasila itu dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk memukul lawan-lawan politik, untuk menghalau kritik, kemudian menghentikan orang-orang yang tidak sejalan dengan rejim. Ini sebenarnya masalah yang serius bagi Pancasila itu sendiri. Setelah Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli tahun 1959, apa yang terjadi? Demokrasi terpimpin itu berjalan dengan kendali satu tangan, satu kekuasaan, yaitu Yang Mulia Paduka Tuan Presiden, dengan menjalankan satu slogan, yaitu nasionalisme, agama, komunis, dan agama. Slogan itu berjalan di bawah otoritarianisme yang kuat dan di bawah kendali narasi Partai Komunis Indonesia. Tafsiran sepihak Pancasila pun dimainkan oleh rejim pada waktu itu. Setelah pada akhirnya memonopoli Pancasila adalah satu hal yang sangat merugikan bagi kekuasaan. Pada akhirnya PKI memberontak tahun 1965 dan kita tahu bersama bahwa Soekarno juga terjungkal dari kekuasaan. Begitu juga Orde Baru. Tafsiran asas tunggal Pancasila yang ia lakukan dengan memonopoli tafsiran Pancasila, kemudian memukul lawan-lawan politik, menangkap pengkritik ya, dan kekuasaan itu berdiri seperti berhala dengan alasan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan lain sebagainya itu. Namun toh pada tahun 1998 kekuasaan itu terjungkal. Sebab Pancasila itu tidak bisa diklaim oleh kekuasaan. Pancasila itu adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kekuasaan itu bisa datang dan pergi. Namun Pancasila tidak akan pernah berubah kapanpun dan dimanapun. Oleh sebab itu Muhammadiyah telah menetapkan hatinya menjadikan Pancasila itu sebagai Darul Ahdi was Syahada. Sementara NU telah menyebutnya sebagai Mitsakan Ghalidha, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, di mana Pancasila itu adalah negara Pancasila itu adalah negara tempat kita mengabdi, tempat kita mengisi, tempat kita sama-sama berjuang untuk mencapai Indonesia yang berkeadilan sosial, Indonesia yang maju, makmur, adil, atau dalam bahasa Islamnya Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini sebenarnya tugas kita semua adalah menjaga Pancasila. Yang paling mencengangkan adalah RUU HIP, yaitu adanya monopoli Pancasila dari kekuasaan. Merumuskan ulang Pancasila dalam bentuk norma yang lebih hina dan yang lebih rendah dari Pancasila yang sesungguhnya. Dalam pasal 3 kita tahu bahwa rumusan norma di dalam undang-undang itu mengatakan ketuhanan, kemanusiaan,
kemudian persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Sementara Pancasila yang sesungguhnya tidak berbunyi demikian. Apalagi dibawa kepada ketuhanan yang berbudaya, itu lebih ngawur lagi. Nah, oleh sebab itu, RUU HIP ini sebenarnya menghina Pancasila menurut saya. Rejim ingin mengarahkan Pancasila pada tafsirannya sendiri, lalu menurunkan derajat Pancasila hanya menjadi sebatas norma yang lebih kecil dari Undang-Undang Dasar. Apa yang akan terjadi? Suatu saat bisa saja Pancasila itu ya ditafsirkan secara sepihak, menjadi sembrono dan lain sebagainya, dan bisa dirubah kapan saja oleh orang-orang yang ingin berkuasa. Oleh sebab itu menurut saya, menjaga Pancasila adalah menjaga NKRI. Tetapi memonopoli Pancasila adalah memicu terjadinya perpecahan, terjadinya pertikaian, dan terjadinya polemik ideologi yang menegangkan. Kita pernah mengalami perdebatan panjang di dalam sidang konstituante, di mana fraksi Masyumi menginginkan negara Islam dan fraksi nasionalis menginginkan negara tetap negara Indonesia. Namun toh ya Indonesia tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara Islam Indonesia. Umat Islam ya, tidak berambisi untuk menjadikan negara ini negara Islam, tetapi nilai-nilai yang hidup di dalam bangsa Indonesia adalah nilai-nilai Islam. Maka hargailah pengorbanan besar umat Islam itu, hargailah perjuangan yang panjang yang dilakukan oleh umat Islam. Jangan memonopoli Pancasila untuk kepentingan sendiri. Jangan memain-mainkan Pancasila. Apalagi dalam RUU HIP ada indikasi bahaya laten komunisme. Presiden juga berkuasa penuh atas Pancasila, padahal presiden itu melaksanakan Pancasila. Ngawurnya, presiden dijadikan sebagai polisi Pancasila, sementara Pancasila itu harus dilakukan oleh presiden. Ini satu hal yang tidak masuk akal menurut saya kalau Pancasila dibawa kepada ranah yang demikian itu, dan itu benar-benar menghina Pancasila, dan kita dapat menganggap bahwa RUU HIP itu adalah penghinaan Pancasila dan dapat dituntut melakukan makar terhadap negara. Coba lihat aja, saya perlu ingatkan kepada kekuasaan bahwa kekuasaan manapun ya yang pernah berkuasa, yang memonopoli Pancasila seperti Orde Baru, Orde Lama, ya, ambruk dengan sendirinya karena kesaktian Pancasila. Pancasila itu adalah perjanjian yang sangat teramat. Siapa yang ingin mengklaim, siapa yang ingin memiliki Pancasila dengan tafsiran-tafsiran sendiri, dia akan terjungkal dengan sendirinya. Bahkan Pancasila akan mengambil oposisi sendiri bagi orang-orang seperti itu. Karena Pancasila tidak rela ditafsirkan oleh satu golongan tertentu, satu aliran tertentu, tetapi Pancasila itu adalah milik bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan dalam kata dan perbuatan. Kalau kekuasaan betul-betul ingin menegakkan prinsip Pancasila, ya, atau menjaga Pancasila dalam kata dan perbuatan, laksanakanlah amanat Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan yang diatur di dalam undang-undang tata cara pelaksanaannya. Kalau betul-betul ingin menjaga Pancasila bukan presiden, karena presiden akan datang dan pergi, kekuasaan akan jatuh bangun, tetapi Pancasila akan abadi sepanjang negara ini masih ada. Saya kira RUU HIP itu mengungkit-ungkit sejarah, ya, dan membuat umat Islam akan bangkit kembali untuk menuntut negara Islam atau menuntut kembalinya Piagam Jakarta. Kalau itu terjadi, saya kira kita akan berada pada perdebatan sentimen antara negara dengan umat Islam. Jadi jangan sampai itu terulangi kembali. Cukuplah pada masa lalu kita memperdebatkan ideologi, dan para tokoh-tokoh bangsa telah bersepakat bahwa ideologi kita adalah Pancasila. Jangan lagi diungkit-ungkit masa lalu itu kalau kita ingin membangun bangsa yang baldatun toibatun warabbun ghafur. Saya kira demikian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.